Hadir sekali lagi di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara Bang Mongol, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih, Thank you, Bang. terima kasih. Shalom. Selamat hari Natal Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ini ibadah kemarin 2 kali, ini sekali berarti udah tahu lah berapa ya kan. Saya bersyukur banget bisa merayakan Natal sekalipun mungkin orang berpikir bahwa wah Mongol kayaknya udah gak Kristen. Gak, sampai hari ini saya masih tetap meyakini dan mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat dan Raja dalam hidup Mongol. 12 tahun saya berkarir, 23 tahun saya di DKI Jakarta. Sebagai anak yatim piatu, tidak punya siapa-siapa, dari kecil saya tidak merasakan kasih sayang orang tua, tetapi saya merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Jujur Bapak Ibu, kalau mau di flashback ke masa lalu, saya merasa bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya ini semua karena kasih Tuhan buat Mongol tuh melimpah. Saya tidak pernah bercita-cita jadi artis Bapak Ibu. Saya tinggal di Sanger di Tamako. Itu daerah di peta nggak ada, jangan harap ada ya. Bahkan peta Sulawesi Utara pun adanya hanya Tahuna. Tapi sekarang udah ada si Tamako. Jadi saya tinggal di kampung yang sangat jauh dari kota besar. Jauh banget, bahkan untuk bisa sekolah saya punya buku sekolah semuanya hasil dari menulis. Tidak dari buku cetak, karena setiap kali saya minta apapun kepada oma selalu marah-marah. Selalu gak akan pernah ngasih, bahkan saya lulus SMP. Saya masuk juara tapi tetap oma bilang gak usah sekolah, lebih baik anak kerja. Jadi dengan kondisi sekarang saya bisa jadi seorang stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Saya jujur Bapak Ibu itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi saya tidak akan pernah meninggalkan Kristus dari hidupku. Dengan masa lalu yang tidak baik, tidak benar. Dengan hal-hal yang mungkin waktu dulu saya lakukan mungkin menyakiti Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan setia dan adil, dan apa yang saya tabur dulu saya akan tuai sekarang. Tetapi yang Tuhan kasih tuaiannya tuh sempurna buat Mongol. Bayangkan Bapak Ibu, saya angkatan pertama Metro TV tahun 2011, episode kedua tayang di Metro TV karena episode pertama Soleh Solihun, saya part 2-nya. Kami berdua adalah stand up komedian yang membuka ruang stand up sampai hari ini. Jujur Bapak Ibu, Kompas TV punya lomba menghasilkan ribuan stand up komedian. Tetapi Tuhan Yesus buat sampai hari ini tetap masih Mongol rajanya, cakep. Ya kan? Diakui oleh para senior bahwa Mongol adalah the corporate stand up comedy terbaik nasional. Ya kan, saya acara corporate rajanya, pokoknya nggak boleh kurang dari 70 juta, ya kan? Itu 15 menit nambah lagi 70. Jadi otomatis semua saya jujur, kalau flashback ke masa lalu bagaimana saya ke Jakarta ditawarin oleh seorang pembesar untuk sekolah pendeta. Diumumkan di kantor bupati bahwa akan menyekolahkan putra-putri daerah untuk jadi pendeta. Saya naik kapal Lambelu, ekonomi dek 2. Jadi kita sebelahan sama mesin gitu kan. Jadi kalau kapal tenggelam orang paling pertama mati, ya kan. Pamit semenado, bilang mau sekolah pendeta, didoakan. Ini mimbar saya hanya bawa 300 koin 100-an. Jadi koin putih yang cepek, yang buat mijit, koinnya masih ada di rumah. Jadi koin itu sengaja nggak dibuang. Kenapa? Karena di saat kita capek, lelah, saya pengen nyantai, lihat koin lagi, aku nggak mau jadi gembel gitu ya kan. Jadi pemotivasi, saya jualan koran di Tugu Tani, saksi hidupnya masih ada. Kerja rumah makan Padang, kerja di Pecel Lele Heri di Jalan Sunda. Semua saya kerja, saya lakukan. Tapi saya tidak pernah bersungut-sungut sampai hari ini. Itu. Jadi Bapak Ibu, ternyata Tuhan bilang jangan bersungut-sungut. Jadi kalau ketemu orang Manado begitu toh dulu waktu masih gembel. Kita datang duduk, shalom, selamat hari Minggu, kita duduk sini nih. Dia pindah.
Karena malu duduk di tukang-tukang koran. Gitu. Sekarang dia paling pertama ngaku teman Mongol. Dia paling pertama, apalagi kalau ada wartawan, iya dulu kita suka nongkrong bareng. Dalam hati kapan? Lah di gereja lu dulu gak mau temenan, sekarang pas kita jadi artis, saudara tuh orang. Tapi disitulah Bapak Ibu, saya sampai hari ini gak pernah ada dendam dengan siapapun. Ribuan orang mencoba menjatuhkan Mongol, tetap tangan Tuhan menopang Mongol. Iya tuh. Saya kemarin daftar di Manado, calon wali kota Manado, elektabilitas nomor 2 tertinggi. Pasti jadi wakil wali kota. Iya tuh. Karena kota Manado itu kota Manado penduduk terbanyak orang Sangir. Nah saya orang Sangir kan berarti perwakilan orang Sangir. Cuman orang nanya, terus kenapa Bang gak jadi wali kota? Ya saya segan jadi wali kota di kampung halaman. Gitu. Penggenapan Matius 1 ayat 1 sampai 27 akan terjadi. Abraham memperanakan Ishak, Ishak nganapi omak dan kita pe omak. Jadi dulu nganapi omak dan kita pe omak sama-sama permestaron. Kalau nyandak kita pe omak nganapi omak somati hilang 10 juta. Karena masa lalu dibawa-bawa gitu. Belum itu baru yang ngaku saudara, belum yang ngaku gereja. Aduh orang ron, memangnya pernah sia-sia orang berdoa for ngana. Akhirnya ngana jadi jadi kepala daerah. Padahal kita mikir-mikir kapan ngedoainnya. Tapi itulah hidup loh teman-teman. Stand up, saya mulai stand up pertama saya masih ingat banget acara TNI. Itu acara Hidros Day di Ancol. Acara polisi pertama pisah sambut Kapolda Metro Jaya waktu itu Pak Unggung Cahyadi kalau nggak salah ya. Beliau sempat jadi Kalemdikpol pensiun bintang 3. Jadi saya ingat semuanya. Terus orang nanya materi yang paling berat di saat mana? Orang mati. Saya datang melayat di rumah duka Gatot Subroto lagi ngantri turut berduka cita Ibu Maya Rumantir MC dari belakang. Kita dengarkan stand up komedi dari Mongol. Tuhan orang mati. Ini orangnya di peti mati, keluarganya lagi pada disuruh ngelawak Pak. Kita pucat Pak. Tapi Tuhan kita penapa so setengah ini. Ini kalau yang meninggal dia kurang senang nyusul Mongol. Tuh aduh, Mongol langsung masih ingat banget Mongol lihat keluarganya gimana. Istrinya ngomong begini, tolong hibur ya, nanti oma transfer. Balik lagi napas Mongol Pak. Karena yang meninggal anggota DPR RI nggak mungkin 2 juta. Iya kan, Mongol ngelawak. Terus ditanya orang materi pertama apa ngol di orang mati. Saya lihat jenazahnya. Karena yang paling enak dihina adalah orang mati. Karena yang keluarga hidup kan takut ya lapor polisi, orang mati nggak boleh lapor. Jadi saya lihat, si bapaknya pakai kaos tangan gitu. Saya bilang, ternyata luar biasa ya, berarti bapak ini mantan paskibraka. Jadi buat yang hadir hari ini kalau saudaranya pakai kaos tangan berarti purna paski. Yang kedua saya lihat apa? Alkitab. Saya bilang di atas Pak di sebelah keluarga itu saya bilang mendingan Alkitabnya diambil karena hidup kan belum tentu dia baca. Apalagi so mati. Siapa mau bangun pagi mau beston? Gak ada Pak. So habis DP hidup. Jadi yang hari ini hadir baca Alkitab besok mulai tanggal 1 Januari. Biar jadi apa? Kekuatan buat kita dalam menjalani hidup. Amin. Saya udah 18 kali baca Alkitab sampai selesai. Jadi orang nanya terus Mongol keluarganya gak tersinggung. Justru ketawa semuanya. 10 menit saya datang thank you saya Mongol. Mohon maaf kalau kurang lucu karena mendadak istrinya ngomong begini. Lucu banget kamu Mongol. Oma dari tadi gak berhenti ketawa. Semoga berkat Tuhan kasih buatmu. Oma cukup buat Mongol. Maksudnya ibu? Oma so transfer Mongol. Ini buktinya 40 juta. Mongol langsung bilang jangankan di sini dikubur juga gua ikut. Serius Pak.
Saya ikut ke kuburan. Gara-gara dapat 40 juta Mongol duduk di ambulans. Saksi hidupnya masih ada Tante Gebi, masih banyak. Jadi Mongol sama jenazah di ambulans, Pak. Keluarganya di Alphard. Anak-anaknya di Alphard, kita di ambulans. Nyampe di San Diego, portal dibuka. Sek. Orangnya lihat. Langsung di hati. Ternyata bapaknya Abah Mongol yang meninggal. Bayangkan, Pak. Dianggap Bapak Mongol. Pas kita nyampe di liang lahat nurunin peti mati, keluarga ini karyawan San Diego datang. Bang Mongol turut berduka cita atas meninggal ayahnya. Gue bilang bukan bapak gue, Pak. Lah kan di mana-mana Bang, anaknya di ambulans. 40 juta lah yang bikin gue di sini. Jadi saya nggak pernah ribet sampai hari ini stand up. Saya kalau bawa materi selalu materi mana biar tidak menyakiti suku lainnya. Saya bawa orang Manado karena saya Manado. Apalagi hari ini Natal sayang tuh. Sayang Manado kalau dulu di baju harga dia taruh di luar. Ya toh. Haleluya. Mobil di Manado nggak ada lagi rental di jalanan, semua orang sewa. Orang naik kayak Mongol di Manado. Konsumsi mobil tinggi. Apalagi Jumat, Sabtu, Minggu Manado itu semua sewa mobil. Kenapa? Karena nggak mungkin oma ke gereja pakai motor. Secara oma baholven. Barbara setengah botol itu dia bage. Sarini badai kala itu no helm mau taruh di mana? Iya tuh. Aduh. Semua hari ini penuh dengan asa. Terima tamu di Manado ini pasti semua shalom. Mesti lihat di cincin itu. Besok tanggal 6 Januari di Pegadaian semua itu. Tapi enggak semua. Ya 80% masih. Yang Manado yang hadir hari ini berarti udah Manado pembaharuan. Enggak pulang Manado ya? Tiket mahal. Enggak usah pulang menurut Mongol. Mongol pulang nanti jam 1 subuh. Pulang Manado. Tapi jangan diinfoin ya di Facebook. Tungguin Mongol pulang. Ya Tuhan di bandara ada orang itu. Jadi menikmati hidup dengan elegan, gak ribet. Terus bagaimana bisa diberkati, saya taat memberi apa yang Tuhan punya. Itu salah satu hal yang membuat Mongol sampai hari ini stabil dalam hidup. Karena apa yang Tuhan punya Mongol kembalikan, apapun caranya saya tetap kembalikan. Sekalipun kadang-kadang itu 10% dok Tuhan. Mongol kasih yang papa Cina. Jadi jatah pikir mau cari yang lebih murah di mana. 10% dok Tuhan Yesus. Ada yang mungkin 5% kak bagaimana? Sekali ada 2,5. Mari boleh makan babi. Aduh. Secara kita Kristen harus makan babi. Yang gak makan babi jangan tersinggung. Soalnya saya pernah stand up ngomong makan babi. Disomasi. Gara-gara katanya gak makan babi. Ya udah kenapa gak makan babi? Takut Pak Mongol ada cacing pita, cacing kremi yang dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit gak mati. Ya iya bener gak mati, tapi kan babinya dikunyah, putus cacingnya. Iya kan bener gak? Bener kan? Ya cacing memang gak mati, dimasak tapi dikunyah hancur jadi perkedel, santai-santai aja. Gak ada orang mati gara-gara makan babi doh. Amaknya Mongol dari Cina datang tiap hari makan babi mati 106. Dokter yang memeriksa dia udah 8 meninggal. Dia belum meninggal. Ya kan? Kecantikannya masih stabil dengan bedak Viva nomor 5. Ya kan? Itu kalau ketebelan kayak keracunan ikan tongkol. Merah banget. Ya kan? Lah orang tua zaman dulu apa yang mereka pingin? Mau kecantikan apa yang harus mereka paksa? Nggak ada alatnya. Emang kayak sekarang ada skincare. Dulu mah nggak ada. Orang amak Mongol dari Beijing datang Indonesia zaman perang Pak.
Lagi buang air di kali. Di kota no katanya dia rombongan lagi jongkok, ada bom jatuh, semua kabur. Ama Mongol kaburnya tau gak sampai mana? Sampai Condet Pak. Dari kota sampai Pasar Minggu. Dia baru di Pasar Minggu dia inget, hayya gua beliin cebok. Dia gak kepikir cebok Pak, dia pikir lari. Lah sekarang kita ngeluh. Terus Mongol nanya, terus ama gimana ceboknya? Hayya daun pisang jadi. Sekarang kita tisu ngeluh loh. Coba Anda pakai daun pisang. Saya pernah nyoba Pak waktu pramuka. Waktu pramuka kan kita suruh naki-daki gunung gak ada toilet umum Pak. Hantem-hantem aja di bawah pohon, yang penting tutup daun. Jadi kalau Anda berkemah atau Anda naik gunung, hati-hati kalau ada tumpukan dilalerin tapi ditutup dah. Itu jangan diinjek Pak. Itu jebakan Batman Pak. Nah kita mendaki gunung gak ada air. Terus mah daun pisang. Saya pakai daun pisang. Tapi saya mau ngasih tahu, setebal apapun pasti robek. Soalnya saya pernah 12 lembar dirobek. Ya sobek. Dan parahnya apa? Pas dia cobek bukan dicuci, dicium dulu. Bener. Berdosa. Tapi saya terakhir cerita, saya lahir baru tanggal 14 Februari 1997. Di saat saya mengalami kasih mula-mula, saya belajar doa karena saya waktu itu bergabung dengan Yayasan Hosana Manado di tim Timoti namanya. Kita ketuanya Kak Romel Solang, almarhum Kak Rudi Buyung, Kak Michael Kasonso, mereka juga udah gembala sidang di Manado. Saya belum punya referensi lagu-lagu gereja. Karena kan ini dari mantan yang gak bener dulu kan, sekarang jadi anak Tuhan. Jadi saya masih ingat banget tuh nyanyi doa pagi tuh pakai lagunya King Kong, tapi yang ref, ya kan? Oh haleluya, Tuhan Maha Kuasa, haleluya. Sambil air mata keluar nih, kan saking keenakannya kita nggak sadar di awal mulainya King Kong berhenti. Ada teman Mongol, mamanya juga sama, saking berapi-apinya dalam Tuhan, dia nyanyi Roh Kudus, kau lahir di sini. Anaknya teriak, "Ma, hadir bukan lahir." Mamanya teriak, "Diam kau setan." Oh, no, Tuhan. Jadi jujur aja loh Bapak Ibu, bagaimana saya merangkak dari bayi rohani Tuhan izinkan sampai hari ini. Saya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sampai bisa merayakan Natal 25 Desember 2023. Berarti itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Buat anak muda yang hari ini, jadilah anak muda yang santai. Gak usah dikit-dikit nge-gym. Sekarang saya kalau lihat temen mau kemana ya bro? Oh gue nge-gym 2 jam doang. Terus telepon lagi, "Bro ayo mabar, lu di mana?" "Wah gue lagi nge-gym bro." "Nih nge-gym lu mau ngapain?" "Oh buat hidup sehat." Hidup sehat yang paling bener otaknya dulu. Jangan badannya, percuma banyak yang six pack tapi ngondek. Banyak loh di tempat nge-gym baru angkat barbel 5 atau aerobik. Nah gimana sih? Sekali ngangkat barbel bindeng suaranya 1, 2, apaan tuh? Ingat teman-teman cowok, wanita sekarang gadis DKI Jakarta butuh yang buncit. Kenapa? Buncit lambang kemapanan. Ngapain? Lepas. Karena sekarang pacaran gak mungkin lu bawa ke Balai Samudra, mau ngapain? Ibadah. Sekarang pacaran udah Senayan City, Pondok Indah, Plaza Indonesia. Gak mungkin lu bawa di Arion, Dunkin Donat lagi.
Di hari gini ngajak cewek, Neng, Ragunan yuk. Ih, mau ngitung kuku badak, mau ngapain di sana? Sekarang cewek butuh apa? Skincare dan sebagainya. Berarti kita harus bekerja. Betul? Udah buat cewek-cewek juga jangan ngeribetin kami sebagai calon suami. Rebutan skincare cuman buat pala leher enggak. Cewek ingat skincare tuh cuman batas otak ini doang, leher mah enggak. Jadi kayak kaki kena knalpot putih ada itemnya. No. Tapi kalau pengalaman saya yang tidak pernah terbayangkan adalah saya bisa diundang makan di Istana Negara. Antu Tuhan Yesus. Saya ketemu bupati aja di Sangir susah. Sekarang diundang ke istana. Orang yang nelpon Mongol omel-omelin. Pak Mongol selamat siang, kami dari Sekretariat Negara mengundang Pak Mongol untuk makan bersama Presiden hari ini jam 12 siang tapi harus tiba jam 10 pagi. Orangnya Mongol marah-marahin, ngapain nipu? Jangan nipu dong Pak, jangan PHP-in orang Pak. Kenapa? Karena sebelumnya saya dapat telepon katanya menang Lazada. 150 juta tapi suruh transfer sepersekian puluh juta. Jadi gue marah-marahin, terus bapaknya ngomong, kalau begitu Pak Mongol hubungi aja teman-teman sesama stand up komedian. Karena mereka juga kami undang, saya telepon beberapa teman, iya benar. Ya ampun Tuhan Yesus, acaranya udah besok, bayangkan itu. Mongol pakai batik termahal yang Mongol punya. Sepatu Louis Vuitton. Jam tangan Rolex Daytona bos. Pokoknya sayangnya lebih dari 1 M tuh ke Istana Negara. Nyampe di sana disuruh buka semuanya. Tuhan. Padahal pingin kasih lihat sama presiden nih, 4 karat ya. Ya buka ikat pinggang pun ditaruh di luar. Sakit hati, handphone pun gak boleh bawa. Udah nyampe di dalam, bapak ada tamu, kita disuruh duduk di sebelah meja makan. Kita udah lihat gitu, oh Tuhan ada ayam bakar madu. Kita udah ngatur, gua paha ya. Iya. Lu apa Ngol? Gua paha bawahnya. Oke. Yang satu bilang dia dada. Udah jadi kita nih udah ngatur siapa paha siapa dada. Jadi pas protokoler bunyi Presiden Republik Indonesia kita berdiri. Selamat siang Pak. Bapak langsung bilang ayo kita makan bersama. Kita berdiri kayak lompat. Sik. Mau ngambil nasi. Tahu-tahu pas pampres dehem. Mundur kita tuh. Daripada mati cuman gara-gara nasi. Sudahlah. Jadi bapak ngambil nasi dulu. Kita antri di sini. Mau ngeliatin. Bapak Presiden ngambil nasi cuman setengah centong. Orang Manado bilang setengah leper. Buat saya orang Manado kurang. Ini kalau setengah leper apa DP mau kunyah. Jadi kita lihat di belakang nanya. Kita kode. Di belakang ngode. Suruh ngambil 3 atau 4. Kita mau ngambil 3 pas lihat begini. Pas pampres sebelah piring. Pangkatnya kolonel Pak. Kita Tuhan gara-gara nasi gua mati nih. Dia terpaksa ya kan. Bapak ngambil nasi. Kita doanya ternyata sama. Semoga Bapak ke ayam. Jadi ternyata Bapak kemana dulu? Karedok. Orang Jawa sayur dulu sayang. Diambil karedok. Ayam di sini. Ya kan? Bapak ke bakwan jagung. Ayam udah lewat. Ini kita kan. Ini Bapak lewatin ayam nih. Ini tadi kita udah ngatur siapa paha siapa dada. Lah ini Bapak diadil. Bapak ngapain selanjutnya? Ngambil kerupuk. Ayam gak diambil. Mongol langsung bilang sama temen. Orang Jawa itu kalau ngambil kerupuk closing ambilan. Jadi kita gak ada yang ambil ayam. Pas duduk semeja lihat-lihatan. Sama makanan kami Pak. Nggak ada sambal semua sama.
Muncul paling ribet di mana? Ngunyah. Pak, saya orang Manado, kami ada prinsip lebih makin cepat makin bagus. Peluang batambah dan babungkus ada, iya tuh. Jadi pas bapak ngunyah, kita nunggu nih bapak nyendok. Bapak nyendok, kita ikut. Masuk, Mongol kunyah. Telan. Pas mau nyendok lagi temen nyenggol bapak masih ngunyah. Ya Tuhan, so masuk itu nasi. So tak masuk semua, bagaimana mesti keluar ulang. Jadi sampai hari ini Mongol bilang kalau mau makan siang di istana saya tidak mau hadir lagi. Lebih makan di rumah sudah. Aduh. Tapi itulah kebaikan Tuhan. Semua yang gak pernah kita bayangkan, kita pikirkan, yang gak pernah timbul dalam hati Tuhan sediakan untuk kita. Jadi menghadapi 2024 besok, hari ini adalah hari Natal, ya kan? Februari 14 kita memilih presiden, jangan berantem. Setuju? Setuju? Kita bawa damai sejahtera yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga 14 Februari besok Indonesia tetap NKRI. Dan kita berdoa siapa yang menjadi presiden Indonesia, semuanya itu kehendak Tuhan. Dan semoga yang terpilih adalah presiden yang terbaik untuk bangsa kita. Saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat hari Natal. Nanti kalau mau foto bersama tolong timernya mulai dari 3. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.